Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung? Ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung karena terkandung di dalamnya 3 macam tauhid. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, faqad istamalat hazil ayatu ala tauhid uluhiyah wa tauhid rububiyah wa tauhid asma wa sifat. Ayat ini, ayat kursi, mengandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi setiap ayat yang terkandung di dalamnya tauhid, maka itu merupakan ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia. Ada sebuah riwayat, riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk memimpin sebuah pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Sahabat ini setiap kali dia mengimami pasukannya, dia selalu menutup solatnya dengan qul huwallahu ahad. Ya, di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Tatkala mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pemimpin kami kalau dia sholat mengimami kami, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, menutup sholatnya dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Kemudian Nabi berkata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Coba kalian tanya kepadanya, kenapa dia melakukan hal itu. Akhirnya mereka bertanya kepadanya, kemudian dia menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas mengandung sifat Ar-Rahman, saya suka membacanya, saya senang membacanya. Jadi dia sering baca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya rakaat kedua, karena surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Jadi sahabat ini dia sering mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahman. Ini diantara bukti pemahaman para sahabat, kefakihan mereka, dan betapa agungnya kedudukan tauhid di dalam hati-hati para sahabat. Syekhul Islam menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa ayat-ayat atau surat-surat yang mengandung sifat-sifat Allah, fa innahu yustahabbu qira'atuhu, disunahkan untuk dibaca. Allahu yuhibbu dzalika wa yuhibbu man yuhibbu dzalika. Allah menyukai hal itu dan menyukai orang yang menyukai hal itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian dari kita kalau sholat pun sering membaca surat Al-Ikhlas. Itu tidak? Ya. Di sholat duhur surat Al-Ikhlas, sholat asar ya surat Al-Ikhlas, maghrib Al-Ikhlas, isya Al-Ikhlas, subuh Al-Ikhlas. Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat ini, cuman motivasinya mungkin tidak sama. Kenapa antum suka membaca surat Al-Ikhlas? Karena biasanya cuma itu, ya. Jadi yang dibaca sama, cuma motivasinya berbeda. Kalau sahabat ini
Li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas terkandung dalamnya sifat Ar-Rahman. Mungkin kalau sebagian dari kita ya Ustaz, ana hafalannya itu Ustaz. Jadi yang dibaca sama, cuman nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Kalau kita paham makna surat Al-Ikhlas, kita tahu tafsirnya, kemudian kita senang membacanya karena terkandung dalamnya sifat-sifat Allah, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedudukan yang paling tinggi kecuali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai Allah, naam, kita semua mencintai Allah. Iya atau tidak? Iya, wajib mencintai Allah. Orang mukmin wajib mencintai Allah. Taib. Akan tetapi, apakah Allah mencintai kita? Kalau kita mencintai Allah, taib, apakah Allah mencintai kita? Belum tentu, kita tidak tahu. Iya atau tidak? Iya. Nah, kita berusaha untuk meraih kecintaan Allah. Di antara caranya ini, agungkan tauhid. Antum baca ya surat-surat atau ayat-ayat yang terkandung di dalamnya tauhid. Para sahabat mereka sangat mengagungkan tauhid. Mereka senang membaca surat-surat yang terkandung di dalamnya tauhid.